maju. Maju lagi Mbak, biar audionya masuk. Maju lagi Pak Ulan. Izin maju lagi. Maju Pak Ulan. Pak Ulan suaranya. Udah. Ya, jadi aku hari ini seneng banget bisa bertanggung jawab memenuhi panggilan untuk klarifikasi. Dan aku seneng banget dikasih ruang untuk klarifikasi. Dan pasti aku berterima kasih banget dengan tim penyidik dari Baris Krim sangat profesional. Dan aku juga terima kasih buat teman-teman media yang setia menunggu aku. Sekarang aku udah harus ke pekerjaan berikutnya. Mbak Ulan dikasih ruang. Artis ini yang notabene adalah sebagai public figure yang menyampaikan hiburan, yang menyampaikan informasi. Di sisi lain, elektabilitas seorang pekerja seni atau seorang public figure itu juga harus dipunyai, dan moralitas. Bagaimana kita ingin menyuguhkan suatu tontonan atau suatu edukasi atau suatu hiburan kepada masyarakat yang di dalam itu kita sendiri secara moralitas itu tidak punya, etika tidak punya, moral tidak ada, wawasan Pancasila juga kurang. Nah, ini kita miris ya dengan kondisi yang seperti ini. Ini saya pikir ini sebuah prahara melanda seni atau pekerja seni atau public figure yang bergerak di seni di Indonesia. Sebab kenapa? Sebenarnya pekerja seni seperti apa yang sudah saya katakan tadi, dia ini juga melekat pada dirinya adalah artis, aktor, dan seniman. Itu harusnya punya dua aspek, seniman. Jadi seniman ini, art itu sendiri kan artis, ya. Dia mempublikasikan informasi, dia menginformasikan edukasi kepada masyarakat. Maka masyarakat hari ini kan cenderung dalam mengkonsumsi media itu kan ada dua aspek. Yang pertama tontonan, ya kan, pure tontonan. Yang kedua, ada sebahagian juga masyarakat menjadikan tontonan itu menjadi tuntunan. Nah, ini yang celaka. Apabila aspek yang kedua ini yang disampaikan oleh seniman ini atau artis tersebut ini pada tatanan aspek tuntunan, jadi masyarakat akan celaka. Semua bahasa, semua gaya, semua gerak yang diekspos oleh seniman itu atau artis itu lalu menjadi racun kepada masyarakat. Nah, jadi di sini yang penting, saya kira di sini saya kira adalah yang paling penting adalah moralitas daripada pelaku seni itu sendiri, aktor itu sendiri, moralitas. Jadi sebelum terjun ke dalam dunia entertain, seniman, artis, dan lain sebagainya, ini harus punya bobot diri, moralitas, etika, agama, dan wawasan tentang Pancasila itu sendiri. Bukankah dalam Pancasila itu sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa? Artinya, orang hidup berbangsa dan bernegara, apapun profesinya, punya Pancasila, punya Tuhan, punya ketuhanan. Dengan punya ketuhanan itu mereka akan merasa takut terhadap apa yang dilakukan. Profesi apa saja, ya, yang penting dia punya
ideologi Tuhan punya Tuhan. Maka oleh karena itu berhati-hatilah bagaimana kita memframing artis dan menelan mentah-mentah akan kehadiran daripada sosok-sosok artis itu yang notabene adalah dia itu adalah artis karbitan, ya, artis dadakan yang muncul seketika dan raib pun seketika atau lenyap pun seketika. Jadi tidak sustainable. Yang bagusnya seorang artis itu ditempa oleh dedikasi, oleh ideologi, oleh moralitas, oleh budaya, ya, sehingga artis itu akan ada dalam satu bingkai, satu kolaborasi yang handal, yang mengikuti Indonesia dan ketimuran. Nah, ini konteks ini. Itu yang sangat penting. Yang kedua, kita ingin bicara artis ini apakah mencari materialistis? Iya. Kita pasti mencari materi, ya. Tapi tidak semata-mata materi menjadi satu alat untuk pembenaran. Berseni adalah menghibur. Di samping itu, income atau feedback pada kita diberikan kompensasi, ya, kompensasi dengan nilai. Tapi yang namanya roh daripada artis itu selalu untuk mendapatkan kompensasi itu tidak. Idealnya, ya, secara filosofinya, artis ini adalah orang atau masyarakat atau insan penghibur, menghibur, memberikan kesenangan kepada orang lain. Itu tagline kami dulu sewaktu kami menjadi seniman. Kita ini memberi, menerima, insya Allah kalau ada. Jadi tidak ada istilah pelarian karena memang sepi, katakanlah di dunia sinetron, ya, di dunia kontrak job dan lain sebagainya sepi. Tapi itu tidak menjadi satu pembenaran untuk kita jumping, ya, move on. Itu bukan menjadi satu pembenaran, tetap salah. Dan tentunya hal ini tidak bisa dibiarkan. Siapapun, maka hukum harus bertindak untuk yang pertama menyelamatkan manusia lain, ya, atau artis-artis yang lain. Yang kedua untuk menyelamatkan generasi kita, ya, generasi kita. Maka di sini equality before the law itu harus dijalankan. Jadi pandangan yang sama, hukum yang sama, di mata hukum, ya, diberlakukan sama hak di mata hukum itu harus ditegakkan. Sering kita melupakan di mana kita berpijak. Istilah mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita ini dalam kapasitas artis apa? Aktor apa? Di mana? Di Indonesia. Indonesia negara seperti apa? Indonesia negara yang menganut adat ketimuran, yang punya moral Pancasila. Orang-orang yang punya agama, orang yang punya agama malu dong. Di Indonesia kita bukan artis luar negeri, maka tata krama moralitas dijunjung tinggi di Republik ini. Itu. Maka kalau kita ingin menyandingkan dengan artis luar, itu bukan kapasitas kita. Dan tentu bangsa pasarnya masyarakat Indonesia yang masih kental dengan kultur dan budaya. Bagaimana mau kita suguhkan secara mentalitas, secara kualitas, bobrok moral para pelaku seni itu sendiri. Maka bagi saya begini mungkin jalan keluarnya nanti. Ini harus diberikan efek jerah kepada semua tentu. Ya, saya merasa miris karena saya ini adalah pekerja seni, sama-sama seniman. Merasa miris apabila itu yang terjadi. Bagi saya, di sini hukum harus tegakkan, harus ditegakkan.
supaya ini memberikan efek jerah dan untuk menekan akan perkembangan di belakang itu yang dengan yang lain menyebar. Ya. Komisi Penyiaran Indonesia itu harus memberikan tekanan terhadap penyiaran itu sendiri. Nah, memang di sini kalau sudah dia putus sebagai hukum, apakah dia bisa CR lagi, bisa shooting lagi, bermain sinetron dan sebagainya? Tapi ada sebuah keputusan atau komitmen dari para pemangku kebijakan, misalnya Komisi Penyiaran Indonesia. Ini kan yang menjaga alur penyiarannya Komisi Penyiaran Indonesia. Komisi Penyiaran Indonesia nanti harus lebih sering, nanti artis-artis yang notabene adalah mengancam moralitas atau tidak punya etika dan moralitas dalam berperilaku, ya, ini tidak dibenarkan untuk mengisi acara apapun. Itu saya rasa lebih mendidik, ya, dan lebih menyangkut edukasi kepada semua anak bangsa kita. Saya pikir ini dalam proses hukum, ini pengembangan, ya. Saya memang tidak tahu pasti persis sejauh mana sudah. Yang menurut hemat saya dalam suatu kasus itu tentu ada penyidikan, nanti dilanjutkan kepada penyelidikan, ya. Mungkin nanti dari berkas perkara mungkin yang belum lengkap, kemudian saksi atau alat bukti pendukung juga itu ya harus dilengkapi. Tapi yang pasti kalau publik sudah tahu begini, ini tidak mungkin kasusnya masuk angin. Kalau masuk angin sama seperti apa yang saya katakan tadi, ya kan? Jadi di sini status hukum sama, equality before the law, itu kan teorinya. Semua sama di mata hukum. Jadi jangan sampai masuk angin. Saya percaya dengan dipublikasi di media, teman-teman media sudah mengekspos ini, pasti aparat keamanan tentu akan bekerja sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, ini perlunya media mengawal ini agar supaya kasus ini bisa terpantau dan ikuti rekam jejaknya oleh semua masyarakat. Jadi masyarakat termasuk ikut mengawasi proses ini. Sejatinya saya selaku wakil rakyat tentu menghimbau seni apapun atau kegiatan apapun atau usaha apapun atau profesi apapun yang kita lakukan sejatinya harus dengan punya nilai kapasitas, elektabilitas, dan punya moralitas. Tidak boleh pelarian. Dengan hati, dengan jiwa, dan panggilan. Bukan karena tidak ada job, sepi job, pekerjaan tempat lain, lalu kita menjadi pelarian. Itu namanya seniman pelarian. Tidak dikenal di Indonesia itu seniman pelarian. Yang ada melarikan diri dari masalah. Pelarian masalah. Tidak ada pelarian profesi. Maka sebuah profesi itu dituntut dengan sportivitas, elektabilitas, etika, dan moralitas. Itu untuk mendidik bangsa. Jadi semua aspek, semua lini, dan semua profesi dituntut kita agar mumpuni, pasti, menguasai di dalam suatu kompetensi yang kita jalankan itu. Jangan jalankan satu profesi, satu kompetensi dengan setengah hati. Itu tidak akan bisa melahirkan hasil yang baik untuk kita ataupun kepada masyarakat lainnya.